Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Katanya cakep sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di belakang yang gak jawab salam saya doain lakinya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal wujud bi Muhammadinil Mahmud wastafahu fakana khaira mab'utsin wa khaira maulud wa atamma makarimal akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-mukarramun wal mukarramah, para asatidah, para guru, para ummi, para bunda, para nyak-nyak, nenek-nenek, empok-empok, semuanya dah yang saya hormati, terkhusus yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan, Ketua Musollah apa ini ya? Musollah At-Taubah, Bapak Ustadz Acang, Ketua RT 03 Bapak Sunarya, Ketua RW 04 Bapak Somad, serta yang sama-sama kita maklum para guru-guru kita tercinta, Al-Mukarramah Umi Ustazah Hajjah Latifah, Ustazah Hajjah Simah, Ustazah Hajjah Rahmadin Afif, serta para guru, para asatidah lain yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan atu per atu, namun kagak mengurangin rasa hormat dan takzim saya kepada beliau. Bu, pertama-tama tiada kata yang paling indah untuk kita ucapkan melainkan kata puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, yang mana dengan berkat karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, 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 kita bisa dapat berkumpul, bertatap muka, bermuajahah dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
depan, di belakang jawab Allahnya sembari manyun, Bu. Najis gua. Yang kompak ya, Bu. Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah di dalam Al-Quran, barang siapa yang mensyukuri atas nikmat-nikmatku, maka akan aku tambah. Kata siapa, Bu? Kata Allah. Dan barang siapa yang mengkufuri atas setiap pemberian nikmat dari Allah, siapapun manusianya, setinggi apapun pangkat jabatan yang dimilikinya, maka ingat kata Allah di dalam Al-Quranul Karim, inna azabi lasyadid. Maka ingatlah azab Allah amatlah pedih. Semoga kita yang hadir di sini semua tergolong hamba-hamba Allah yang selalu mensyukuri atas nikmat-nikmatnya. Amin. Amin. Dan semoga ilmu-ilmu yang kita miliki semakin bertambah-tambah. Amin. Syukur-syukur barokah, bisa pergi ke Mekah, wukuf di Arafah, mabit di Mina Muzdalifah, ziarah ke makam Rasulullah, bisa jalan-jalan ke Jeddah, balik lagi ke rumah, bisa beli sawah, punya harta melimpah, punya mobil mewah, punya rumah megah. Saya punya bini cantik soleha, namanya Siti Marfu'ah, jadi mantunya lurah. Insya Allah mati dalam husnul. Amin ya rabbal. Salawat beriring salam senantiasa kita limpah curahkan atas junjungan kita, revolusi Islam, pendobrak kebatilan, the king of the king, the best of the best, our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun dan membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang telah menuntun dan membawa umat manusia dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Dengan kata lain, minal zulumati ilan alhamdulillah. Para ibu, para bunda, para umi, semua para tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah muliakan. Sebelumnya saya ingin mohon maaf mengawali acara karena habis dari sini akan menuju ke Jonggol bersama para dai aksi Indosiar dan ada Umi Tatu. Ya, di sana yang ditungguin saya, penceramahnya Umi Tatu dan saya, yang lain cuman datang. Jadi nggak enak Bu kalau datangnya jam 12. Ya Bu ya. Jadi mohon maaf sebelumnya mengawali acara. Ibu, sebelum saya ceramah, boleh nggak saya bertanya? Boleh Bu? Boleh. Cius. Mie apa? Kalau saya tanya Bu, cinta enggak sama Allah? Jawabnya apa Bu? Cinta. Jawabnya cinta. Cuma saya pengen, saya mau
Ibu semua menjawab kalau saya tanya cinta enggak sama Allah, serentak dengan kompak kita jawab cinta. Siap? Ibu cinta enggak sama Allah? Cinta enggak sama Rasulullah? Cinta enggak sama Al-Quran? Cinta enggak sama saya? Biasa aja keles. Agak. Alhamdulillah. Ngomongin masalah cinta mabuk gampang, betul? Cinta itu perlu pengorbanan dan cinta juga perlu pembuktian. Kalau kita mengaku kita semua ini cinta kepada Allah, seharusnya kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Kalau kita sudah sebagai hamba menjalankan semua perintah Allah dan menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah, hamba Allah yang seperti itu pasti akan bakal masuk surga. Ibu pengen masuk surga? Pengen banget apa pengen aja? Jangankan kita Bu yang ibadah, ibu ketemu maling, kenal maling, lalu malingnya ibu tanya, ling ente kepengen surga atau neraka ling? Pasti malingnya menjawab kepengen masuk surga. Ternyata Bu, subhanallah, di dalam surganya Allah itu serba indah, serba nikmat. Apapun yang kita inginkan di dalam surganya Allah sudah ada. Baru mau udah ada. Kepengen jeruk tinggal sebut eruk. Kepengen apel tinggal sebut. Kepengen mangga tinggal sebut. Pendek kata, apapun yang kita inginkan di dalam surganya Allah sudah ada. Segala fasilitas sudah Allah siapkan. Apalagi nanti ini bagi ibu-ibu semua yang masuk surga. Amin. Nanti Bu, oleh Allah dirubah lagi menjadi perawan. Percaya nggak Bu? Kalau masih ada yang nggak percaya, kita lihat ada di dalam Al-Quranul. Kata Allah di dalam Al-Quran, faja'alnahunna abkara. Kata Allah di dalam Al-Quran, kami jadikan wanita-wanita yang masuk surga itu perawan semua. Di surga enggak ada nenek-nenek. Makanya nenek-nenek kagak masuk surga. Kata nenek-nenek dalam hatinya ngomong, sialan tuh ustad, gue dibilang gak masuk surga. Padahal udah rajin sholat, udah rajin ibadah, udah rajin ngaji, masa dibilang gak masuk surga? Dasar tuh ustad sambar geledek. Sabar nih, slow only. Saya ngomong masih koma, belum titik. Jadi walaupun di dunianya sudah jadi nenek-nenek, karena dia rajin beribadah kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah, besok ketika masuk ke dalam surganya Allah, dirubah lagi menjadi perawan. Puas. Ceramah kalau lagi lapar emang begini nih Bu. Belum juga minum dah. Panitia gimana sih? Ada air kembang. Susu, ada susu Mi. Aqua lagi.
Ngasih Ustadz mah susu ngapa biar sehat. Iya. Susu beruang. Jangan susu nenek-nenek. Kadaluarsa. Apa lu kok tawa aja? Hadirin, hadirat, para ibu, para bunda, para umi yang saya cintai. Tuh di dalam surganya Allah, semuanya nanti nenek-nenek dirubah lagi menjadi perawan. Umurnya oleh Allah dirubah menjadi sweet 17. 17. Ibu dulu umur 17 tahun, dilihat dari mana juga masih resep. Dilihat dari samping kanan resep, dilihat dari samping kiri resep. Coba nenek-nenek, kadang pakai bedak, dipoles yang kanan, yang kiri peot. Dipoles yang kiri, yang kanan meletot. Mana pakai bedak tuh nenek-nenek, nggak cukup satu, semua pabrik bedak ditempelin di pipi. Mulai dari bedak dingin Sari Ayu, Ultima 2, bedak Revlon, bedak Mambo, Autan, sabun colek, Becklin, Rinso. Nggak mau kalah sama anakmu. Sama anak muda. Kadang-kadang tuh nenek-nenek pulang pengajian, BBM-an sama temennya. Kata neneknya yang atuh, "Cin, lu lagi di mana sih?" "Gue lagi galau ini." "Emang galau ngapa sih?" "Ono aki-aki kagak balik-balik udah 4 hari." "Lah emang di kuburan." "Mau balik." Dasar nenek-nenek gaul. Alhamdulillah. Tuh, bagi hamba Allah yang selalu mentaati perintah Allah dan menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah, pasti akan masuk surga. Atau kebalikannya, Bu. Atau kebalikannya, bagi setiap hamba Allah yang selalu ingkar atas setiap pemberian nikmat dari Allah, yang kerjaannya selama hidup di dunianya suka ngomong-ngomongin orang, suka menfitnah orang, suka menfitnah tetangganya, suka menfitnah saudaranya, suka menfitnah teman-temannya, apalagi sampai memutuskan tali silaturahim, hamba Allah yang seperti itu akan bakal dimasukkan ke dalam neraka jahanamnya Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dan perlu kita ketahui, Bu, di neraka itu, Bu, enggak ada Sprite. Di neraka tidak ada Coca-Cola. Di neraka tidak ada Fanta. Di neraka tidak ada Aqua. Di neraka hanya ada darah dan nanah dicampur dengan air timah yang masih mendidih. Bayangin, Bu. Bu. Bayangin. Bayangin. Pertanyaannya, lalu darah dan nanah itu keluar dari mana? Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ternyata, Bu, darah dan nanah itu keluar dari kemaluan wanita tunasusila alias perek-perek bin badak-badak 2 cula. Kenapa ketawa? Emang kenal perek, Bu? Jablay. Kenal jablay? Dongdot. Kenal dongdot? Digendong nyedot. Tahu banget katanya lu bocah. Mohon maaf, Bu, besok ketika masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah, kemaluannya ngelocor darah campur nanah sampai mengalir di sebuah danau yang ada di dalam neraka, namanya Gutloh. Namanya Gutloh. Lalu untuk apa itu darah dan nanah? Untuk orang-orang yang semasa hidup di dunianya, yang suka nyekek botol, yang suka ngedrink, yang suka ngeplay, yang suka ngeboat, yang suka tripping, yang suka giting, yang terbius dengan heroin, morfin, TKW, brandy, whisky, sampanye, bulonya,
martini, vodka, AO, sabu-sabu, putau, civas, mix-max, topi miring, topi nencele. Ya, Mi, apal. Nah, emang saya boleh ngapalin, keles. Buat modal. Alhamdulillah. Besok ketika masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah, minumnya darah dan nanah dicampur dengan air timah yang masih mendidih. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min. Apalagi Bu, kita prihatin dengan kaula muda, kaula mudi di zaman sekarang ini ya Bu. Anak muda di zaman sekarang Bu sudah banyak yang terarus oleh arus westernisasi. Tahu Bu arus westernisasi? Yaitu arus-arus kebudayaan yang datang dari barat. Makanya anak muda di zaman sekarang jangankan disuruh ngaji, disuruh adzan keder. Betul Bu? Pernah dengar adzannya bocah keder? Belum pernah. Belum pernah Bu? Mau denger contoh adzan keder? Hayya 'alas hayya 'alas shalah ujungnya akbar. Akhirnya tuh Pak Haji yang mau jadi imam langsung lompat ke pengimaman. Terus tuh Pak Haji nanya, siapa yang azan tadi? Udin. Ada yang laki namanya Udin. Apes ente Din. Tuh Udin dipanggil sama Pak Haji Bu. Din, sini. Aya naon Pak Haji? Ente yang azan. Heeh Pak Haji. Kok hayya 'alas shalah ujungnya akbar? Lalu si Udin dengan santai dan selengean ngejawab pertanyaan Pak Haji. Kenapa Pak Haji? Masalah buat lo. Songong banget tuh Udin. Akhirnya Pak Haji karena kebangetan kesel dan jengkel sama si Udin langsung jadi imam. Setelah selesai baca surah Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus Pak Haji baca surah yang kedua, dibaca surah Al-Kafirun. Tahu Bu surah Al-Kafirun? Qul ya ayyuhal. Surah Al-Kafirun makan ya banyak perapatannya. Banyak orang baca surah Al-Kafirun bisa pergi kagak bisa pulang. Keder di situ-situ aja. Dibaca sama Pak Hajinya surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abidun. Keder Pak Haji, keder. Orang kata keder. Wala anak, wala antum, wala anak, wala antum, wala anak, wala anak, wala antum,
wala ana wala antum wala ana wala antum. Apalagi ya? Mana yang jadi makmum Bu? Aki-aki semua di belakang. Ada tuh aki-aki kakinya udah kesemutan. Karena kebangetan kesel tuh aki-aki nyeletuk Bu dari belakang. Apa kata aki-aki? Woi Mam, lakum goblok. Kata Pak Hajinya dalam hati, oh iya lakum. Diterusin sama Pak Hajinya, langkum dinukum waladdallin. Kata Mpok Haji di belakang, oi kok kita amin 2 kali ya. Kata temennya yang sebelah, Ji lu kok sholat ngomong aja sih. Kalau sholat ngomong mah batal kali. Aduh. Kata si Mpok Lunah di belakang sendirian, akhirnya ngomong juga Bu. Udah khusuk-khusuk ngomong juga. Apa kata Mpok Lunah? Untung sih gue diem aja. Hancur semuanya ya Bu. Udah adzan keder, imam keder, makmum juga ikut-ikut keder. Makanya biar enggak keder, ngaji. Nih di sini banyak asatidzah, banyak guru-guru kita. Insya Allah kalau kita ngaji, tahu ilmu agama, enggak keder di dunia maupun enggak keder di akhirat nanti. Amin ya Rabbal. Saya yakin orang sini mah semuanya pada pinter ngaji semua. Karena kelihatan dari muka-mukanya orang yang sering ngaji. Semuanya mukanya bercahaya. Lah orang siang, bak malam. Saya yakin pasti orang di sini semuanya pada pinter ngaji. Boleh saya tes Bu? Boleh saya tes ngajinya? Boleh. Oke lah kalau begitu. Coba saya pengen tes ngajinya pinteran yang di dalam apa yang di belakang. Batasnya aura di sini aura kasih ya tahu aja Mpok. Bu, saya tes boleh enggak? Nih yang di dalam sama yang di luar. Pinteran mana ngajinya yang di dalam apa yang di luar? Coba saya tes yang di dalam dulu. Oke Bu, baru yang di luar. Saya ngaji duluan, terus Ibu lanjutin. Siap? Siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Terusin Bu Haji. Pinter ngaji semua yang di dalam. Coba Bu yang di luar terusin ya. Oke? Siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Terusin yang di luar. Yang di luar kagak bisa, sorakin yang di luar. Yang di dalam Bu Haji terusin lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Terusin. Pinter semua yang di dalam, emang pinter. Coba yang di luar Bu, terusin lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kaf ha ya ain shad. Terusin yang di luar. Kata yang di luar. Gua dari tadi yang susah-susah mulu. Yang di luar Bu Haji ini berapa? Sian deh lo. Saya yakin yang di luar juga sebenarnya pada hafal dan bisa semua Bu. Cuman pada tawadu aja semua, pada merendah diri. Bacanya di dalam hati. Jadi kita semua nggak denger. Hadirin hadirat, para ibu, para bunda, para umi, semua para tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah muliakan. Makanya itu Bu, kita cintai Allah dengan sepenuhnya, cintai dunia seperlunya. Kalau kita sudah benar-benar yakin kita ini cinta kepada Allah, ilok apa Allah nggak cinta balik sama kita? Ngerti ilok? Ya. Iya. Masa sih Allah nggak cinta balik sama kita? Iya Bu, ilok. Iya, ini orang Betawi apa orang mana sini ya? Betawi ora. Orang sakit digendong baik gitu kali ya. Cuman dari tampangnya mah orang Belanda semua ini. Orang Belanda mancungnya ke dalam. Nungki kali. Cintai Allah sepenuhnya, cintai dunia seperlunya. Insya Allah kalau kita yakin kita cinta kepada Allah dengan keyakinan sepenuh hati kita, masa sih Allah nggak cinta balik sama kita? Insya Allah. Yang kedua yaitu kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Rasul Bu, yang kita peringatin kelahirannya pada hari ini bukan sembarang Rasul. Nabi yang kita peringatin kelahirannya pada hari ini bukan sembarang Nabi. Beliau adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul. Beliau manusia yang amat sangat luar biasa. Kalau kata Empok Sahrini, cetar membahana. Yang dikatakan pula Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammad itu diibaratkan sebagai batu intan permata di tengah-tengah batu kerikil. Kita semua batu kerikil, Rasulullah intan permata. Ahlan wa sahlan. Ya. Kasih jalan, Bu. Bu, udah ngeliatnya kemari lagi. Jarang-jarang kan ngeliat Ustadz ganteng kayak saya. Lah harus pede Bu, kalau kagak pede mah kagak hidup, keles. Iya keles. Cintai Rasulullah sallallahu alaihi, karena beliau itu Bu amat sangat sayang dan beliau amat sangat cinta kepada kita semua umatnya. Percaya Bu? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin kita semua umatnya akan bakal masuk surga semua. Amin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata baginda Rasul, seluruh umatku akan bakal masuk surga semua. Illa man aba, kecuali yang menolaknya. Diajak sedekah dia ogah,
diajak ngeluarin zakat, nyantunin anak yatim, janda-janda tua dia ogah, diajak sholat dia ogah. Kadang-kadang nenek-nenek diajak sholat alasannya banyak banget. Nenek-nenek diajak sholat sama cucunya, "Nek, ayo kita sholat." "Kagak ah tong." "Emang kenapa nek?" "Gua lagi emen." Nenek-nenek emen, nenek-nenek subur namanya. Makanya itu kita hadir di sini memperingati maulidnya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya ada perbaikan, ada perubahan, minimal akhlak kita menjadi lebih baik lagi. Perilaku dan tingkah laku perkataan kita lebih baik lagi dari kemarin. Enggak apa-apa Bu, kalau yang kemarin-kemarinnya waktunya maghrib masih nongkrong di depan TV, masih nyetel TV. Besok datang waktu maghrib, TV matiin. Setuju? Ketika datang adzan maghrib, adzan pun mulai berkumandang di seluruh penjuru dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. TV matiin. Setuju? Anak saya nangis Ustadz, matiin. Bapaknya marah Ustadz, matiin. Mantu saya jengkel Ustadz, matiin. Habis dong mati semua. Apanya Bu yang dimatiin? TV-nya yang dimatikan. Setelah TV-nya dimatiin, lalu anaknya sujud, bapaknya sujud, ibunya juga ikut sujud. Lalu di dalam sujud kita berkata di hadapan Allah, "Oh my God, I am just nothing. Oh my God, I am just a dust and an evil." Ngerti Bu? Sama saya juga kagak ngerti. Di dalam sujud kita berkata di hadapan Allah yang maha besar, "Ya Allah, ternyata saya ini tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu ya Allah, melainkan hanya segelintir debu." Orang Bu kalau mengaku enggak ada apa-apanya di hadapan Allah, melainkan hanya segelintir debu, enggak ada orang sombong di kolong dunia ini, betul? Terkadang mah kita nih manusia dikasih harta banyak sombong, dikasih jabatan sombong, dikasih kecantikan dikasih ketampanan enggak pantas kita untuk berbuat sombong. Yang pantas sombong cuma Allah Subhanahu. Makanya Allah mengatakan Bu di dalam hadis qudsinya, "Al-kibriya'u libasi." Sombong itu adalah pakaianku, kata Allah Subhanahu. Kita manusia sombong enggak pantas dong. Ya Bu? Apa Bu? Kita nih manusia sombong enggak pantas. Udah enggak pakai dong. Dong. Yang pantas sombong cuma Allah Subhanahu. Kalaupun Allah ingin sombong, pantas memang Allah punya segalanya. Allah yang memiliki semuanya. Makanya itu kita contoh Rasulullah. Beliau manusia luar biasa tetapi enggak sombong. Beliau sudah dijamin masuk surga dan sudah dijamin dihindarkan dari api neraka. Enggak sombong, masih tetap he feared no one but Allah, masih takut kepada Allah Subhanahu. Mari kita buktikan tanda cinta kita kepada Rasulullah dengan cara kita memperbanyak membaca sholawat kepadanya. Insya Allah kalau kita banyak bersolawat kepada Rasulullah, limpahan rahmat Allah pun akan turun kepada kita dan membuat hidup kita berkah dunia maupun berkah di akhirat. Amin.
ya Rabbal. Mari kita bersama-sama baca sholawat. Kita kirimkan sholawat kita, kita weselkan sholawat kita pada pagi hari ini khusus untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau Bu baca sholawat? Mau Bu? Oke lah kalau begitu. Ahlan wa sahlan. Udah ngeliatnya kemari lagi Bu. Yang datang baru, yang lama dilupain. Bentar lagi gue kelar saya. Ayo kita salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah wahai manusia tua dan muda, ingatlah mati di depan mata. Amal mulia masuk ke surga, amal durhaka masuk neraka. Salatullah hidup ini tak akan lama, dunia ini fata morgana. Penuhilah amal yang mulia agar mendapat tempat di surga. Salatullah ala yasin. Hidup senang bukan banyak uang. Betul Bu? Ayo bareng-bareng. Hidup senang, hidup senang, hati yang tenang, hati yang tenang, hati yang senang, hati yang senang, imannya menang. Salatullah Salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah. Semoga selawat yang baru saja kita baca bersama sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah bitahtal liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mungkin hanya ini Bu yang dapat saya sampaikan. Kalau masih ada yang penasaran, yang undang lagi ya Bu ya, mohon doanya. Insya Allah besok saya akan berangkat ke Malaysia ya Bu, mohon doanya. Besok saya akan berangkat ke Malaysia dalam rangka nyunatin Ipin Upin.
Jalan-jalan ke Himalaya, jangan lupa membawa pita. Jangan suka Bu ngiyatin saya lama-lama, takutnya bisa jatuh cinta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.